Safri yang telah diberhentikan sebagai pelatih kepala dari Timnas Indonesia U20 oleh PSSI dan diumumkan kemarin. Dan menurut saya keputusan dari PSSI ini bukan merupakan keputusan yang kontroversial karena memang dengan gagal membawa Timnas Indonesia U20 bahkan untuk lolos dari fase grup, maka tentu PSSI mau tidak mau perlu mengambil langkah ini. Ya, STY atau Sintayong kembali ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan saya meyakini ketika STY dikembalikan lagi untuk menangani tim ini, kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Sintayong langsung gayang latihan Timnas Indonesia U20, disiplin ketat demi prestasi. Sintayong dikenal sebagai sosok pelatih yang disiplin, tegas, dan tidak ragu untuk menerapkan metode latihan keras kepada para pemainnya. Begitu ditunjuk untuk menangani Timnas Indonesia, ia langsung membawa pendekatan ala Korea Selatan yang terkenal dengan intensitas tinggi dan etos kerja tanpa kompromi. Hal ini juga diterapkan pada Timnas Indonesia U20 yang sedang dipersiapkan untuk berbagai turnamen internasional. Metode latihan keras ini bukan sekedar gaya semata, tetapi bagian dari strategi Sintayong untuk membangun mental dan fisik para pemain muda agar mampu bersaing di level internasional. Tidak heran jika sejak awal menangani Timnas U20, ia langsung menggayang para pemain dengan latihan berat dan disiplin ketat. Mengapa Sintayong menerapkan latihan keras? Ada beberapa alasan mengapa Sintayong memilih metode latihan yang intens dan tidak memberi ruang bagi kelonggaran. Pertama, meningkatkan ketahanan fisik. Salah satu kelemahan utama pemain Indonesia sebelum kedatangan Sintayong adalah daya tahan fisik yang rendah. Para pemain sering kelelahan di babak kedua dan kehilangan fokus ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir. Sintayong sadar bahwa tanpa fisik yang kuat, mustahil bagi Timnas Indonesia U20 untuk bersaing di level internasional. Kedua, menanamkan mental tangguh. Sepak bola modern bukan hanya soal teknik dan taktik, tetapi juga mentalitas. Sintayong ingin pemain muda Indonesia memiliki daya juang yang tinggi, tidak mudah menyerah, dan mampu bermain di bawah tekanan. Oleh karena itu, latihan fisik yang berat juga bertujuan untuk membentuk karakter mereka di lapangan. Ketiga, meningkatkan disiplin dan profesionalisme. Salah satu hal yang sering dikritik dari sepak bola Indonesia adalah kurangnya kedisiplinan baik dalam latihan maupun dalam pertandingan. Sintayong ingin mengubah budaya ini dengan menerapkan standar yang tinggi bagi para pemain. Ia tidak segan memberikan hukuman bagi mereka yang terlambat, tidak serius dalam latihan, atau tidak mengikuti instruksi dengan baik. Latihan keras dan ala Sintayong, gayang di lapangan. Sejak hari pertama menangani Timnas U20, Sintayong langsung memberikan menu latihan yang sangat intens. Para pemain harus menjalani serangkaian latihan yang menguras tenaga, seperti latihan fisik berat di pagi hari. Pemain harus melakukan lari jarak jauh, spirit berulang kali, dan berbagai latihan daya tahan untuk meningkatkan stamina mereka. Tidak jarang beberapa pemain terlihat kelelahan atau muntah karena tubuh mereka belum terbiasa dengan intensitas latihan yang tinggi. Teknik dan taktik dengan intensitas tinggi. Setelah latihan fisik, sesi berikutnya fokus pada teknik dan strategi permainan. Sintayong ingin memastikan bahwa para pemain bukan hanya kuat secara fisik tetapi juga mampu menerapkan skema permainan modern. Simulasi pertandingan dengan tekanan tinggi. Salah satu metode latihan yang sering diterapkan adalah simulasi pertandingan dalam kondisi tekanan tinggi. Para pemain harus bermain dengan tempo cepat, mengambil keputusan dengan cepat, dan tetap menjaga fokus meskipun dalam keadaan lelah. Tanggapan pemain antara berat dan bermanfaat. Banyak pemain yang awalnya merasa terkejut dengan metode latihan keras ala Sintayong. Beberapa mengaku belum pernah merasakan latihan seberat ini sebelumnya. Namun seiring waktu mereka mulai memahami manfaat dari latihan tersebut. Seorang pemain Timnas U20 pernah berkata, awalnya sangat berat, tetapi lama-kelamaan kami merasa lebih kuat dan percaya diri dari lapangan. Hal ini menunjuk bahwa meskipun latihan Sintayong sangat keras, pada akhirnya metode ini membantu pemain meningkatkan performa mereka. Selain itu, beberapa pemain yang telah bermain di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh
juga merasa bahwa standar latihan ini mendekati standar Eropa dan Asia. Dengan kata lain, latihan ala Sintayong adalah langkah maju bagi sepak bola Indonesia. Hasil dari latihan keras, performa timnas U20 meningkat. Kerja keras yang dilakukan oleh Sintayong bersama timnas U20 mulai membuahkan hasil. Timnas menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, fisik yang lebih prima. Pemain kini bisa bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit tanpa mengalami penurunan stamina yang drastis. Mereka juga lebih kuat dalam duel-duel fisik dengan lawan. Kedua, permainan yang lebih cepat dan dinamis. Dibandingkan sebelumnya, timnas U20 kini lebih cepat dalam transisi baik dari bertahan ke menyerang maupun sebaliknya. Ketiga, kepercayaan diri meningkat dengan fisik yang lebih baik dan pemahaman taktik yang lebih matang. Para pemain U20 kini memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi saat menghadapi lawan dari luar negeri. Tantangan yang masih harus dihadapi, meskipun latihan keras ala Sintayong telah membawa banyak perubahan positif, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Adaptasi pemain dengan gaya bermain modern. Beberapa pemain masih membutuhkan waktu untuk benar-benar beradaptasi dengan gaya permainan yang diterapkan Sintayong. Kedalaman skuad yang belum merata, meskipun ada banyak pemain berbakat, masih ada perbedaan kualitas antara pemain inti dan cadangan. Tekanan dari ekspektasi tinggi dengan meningkatnya performa tim, ekspektasi publik juga semakin tinggi. Pemain harus mampu mengelola tekanan ini agar tetap bisa bermain dengan maksimal. Kesimpulan, Sintayong dan revolusi di timnas U20. Metode latihan keras yang diterapkan Sintayong mungkin terasa kejam bagi sebagian orang, tetapi inilah yang dibutuhkan jika Indonesia ingin bersaing di level dunia. Ia tidak hanya melatih keterampilan sepak bola, tetapi juga membentuk karakter pemain agar lebih disiplin, kuat, dan profesional. Keputusan Sintayong untuk langsung menggayang latihan timnas U20 adalah bagian dari visinya untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih besar. Jika para pemain mampu terus mengikuti program ini dengan serius, bukan tidak mungkin generasi muda ini akan menjadi tulang punggung kebangkitan sepak bola Indonesia di masa depan. No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry